Baik, selamat siang semua ya. Selamat Eh, siang, Pak. Siang, Pak. Sebagaimana kemarin saya kembali mengingatkan bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas ya. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian tindakan kelas ini, apa sih binatang apa sih sebenarnya ya penelitian tindakan kelas itu? Dulu-dulu rasanya waktu kuliah itu ya kalau Bapak Ibu masih ingat sepertinya Bapak Ibu ini masih banyak yang tidak kuliah menyangkut PTK ya. Tapi akhir-akhir ini kok yang muncul semua adalah PTK. Jadi apa sih PTK itu? Gitu ya. PTK sebenarnya sama dengan penelitian tindakan kelas yang dalam bahasa asingnya itu sebenarnya adalah action research ya. Jadi action research dan ini dilakukan bukan di luar tapi di dalam kelas kita sendiri yang tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu dari pembelajaran ya. Dan mutu dari pembelajaran itu bukan pembelajarannya orang lain gitu, tapi mutu dari pembelajaran kita sendiri di kelas dan sekaligus juga untuk meningkatkan profesionalisme dari guru di mana kalau dikatakan di situ seluruh anggota peserta didik, guru dan pihak-pihak lain yang terkait di sekolah itu di dalam penelitian. Jadi penelitian tindakan kelas ini seyogianya bersumber dari kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu semua sebagai guru-guru di sekolah, Bapak Ibu semua ini yang merasakan ada hambatan atau ada masalah yang menurut Bapak Ibu semua itu cukup serius di dalam proses pembelajaran, jadi bisa mengganggu proses pembelajaran kita secara menyeluruh. Nah, terkait dengan itu, maka penelitian tindakan kelas ini bisa dilakukan. Jadi nanti yang kita lakukan di ruang kelas kita sendiri terhadap siswa-siswa kita yang ada di kelas dan persoalan-persoalan yang kita hadapi di kelas. Jadi nanti bukan persoalan-persoalan ini yang dibawa dalam proses penelitian tindakan kelas itu ya tidak serta-merta bisa digeneralisasi untuk uh, guru yang lain gitu. Tetapi paling tidak hasil-hasil acuan dari penelitian tindakan kelas yang kita lakukan di kelas itu ya bisa menjadi gambaran buat guru-guru yang lain. Halo, Ya, Bro. bisa dengar ya? Ya, Apa, Bro? bisa, Pak. Oke, baik kalau gitu kita lanjut. Di sini ada tujuan atau yang perlu dilakukan terkait dengan penelitian tindakan kelas ini. Dikatakan di situ untuk peningkatan atau perbaikan mutu dari proses pembelajaran di kelas. Jadi tadi sudah saya tekankan bahwa eh, kita sendiri merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi di kelas kita dan menurut kita itu cukup bermasalah sehingga kita yang selaku guru itu berusaha untuk melakukan penelitian di kelas kita sendiri. Jadi itu tujuannya. Yang lainnya itu juga adalah paling tidak tujuan dari melaksanakan penelitian tindakan kelas atau action research ini adalah menumbuh kembangkan budaya meneliti ya untuk bisa memecahkan masalah pembelajaran yang kita hadapi. Yang kedua juga, yang ketiga itu mungkin terkait juga dengan memperbaiki dan meningkatkan
kualitas isi, ya termasuk juga mungkin masukan, proses dan hasil pembelajaran. Jadi saya ingin memperbaiki proses pembelajaran di kelas, tetapi kalau berdasarkan orang Ambon bilang rai-rai gitu. Kalau rai-rai itu orang Medan bilang apa ya? Eh, berdasarkan semaunya kita saja gitu, itu rasanya tidak elok gitu. Sehingga harus kita mengacu kepada prosedur-prosedur penelitian yang ilmiah gitu. Jadi baik itu untuk memperbaiki maupun memperbaiki proses atau kualitas pembelajaran kita, atau memperbaiki yang namanya pemahaman dari siswa-siswa kita, meningkatkan kualitas baik itu isi maupun proses dari pembelajaran itu. Nah, itu semua menjadi penting, dan terkait dengan itu maka disarankan untuk segera kita bisa melakukan yang namanya penelitian tindakan kelas gitu ya. Yang berikut juga itu untuk meningkatkan kolaborasi antar pendidik ya dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Ya, jadi katakanlah saya akan mengajar ini, ya saya akan mengajar, tapi sekaligus juga saya ingin mendapatkan masukan tentang sesuatu yang baru di dalam kelas saya, tetapi masukan itu bersifat ilmiah. Nah, masukan yang bersifat ilmiah inilah yang saya anggap bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran kita di kelas. Berikut ini adalah karakteristik ya, karakteristik dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi kalau dengar action research jangan kaget ya. Ada kalau lengkapnya itu classroom ya, classroom action research. Tapi kalau rata-rata dipersingkat maka orang menyebutnya adalah action research saja. Nah, padahal sebenarnya kalau penelitian tindakan kelas maka ada classroom di sana. Jadi classroom action research gitu. Nah, kalau karakteristik dari action research ini atau PTK ya, itu kita lihat pertama itu permasalahannya apa ya. Jadi persoalan aktual yang terjadi dan itu terkait dengan praktik pembelajaran yang dihadapi oleh kita-kita gitu ya. Yang kedua dari sisi subjek, jadi guru yang bermasalah ya, kita anggap bahwa guru ini bermasalah dari apakah itu metode, apakah itu perangkat-perangkat pembelajaran, apakah itu media dan alat, apakah itu model-model evaluasi, menurut kita itu bermasalah. Nah, sehingga permasalahan itulah yang kemudian kita bisa pecahkan melalui PTK ini. Ya, kemudian dari sisi subjek itu adalah peserta didik dari kelas-kelas tertentu. Katakanlah saya di SD kelas 5. Kelas 5 itu mungkin ada 3 paralel ya, kelas 51, kelas 52, kelas 53. Saya tidak bisa menggabungkan mereka menjadi satu karena mungkin terlalu banyak. Saya pakai salah satu di antaranya saja, yaitu kelas 53 gitu. Maka tinggal kita memilih ya, melakukan penelitian di salah satu kelas dari kelas 5 yang paralel, ada 3 kelas itu. Jadi yang dimaksud dengan subjek penelitian itu adalah peserta didik kita pada kelas mana yang akan kita pilih gitu ya. Lalu terkait dengan hasil penelitian dari proses yang nanti akan kita lakukan, itu juga bisa langsung diterapkan di kelas karena hasilnya itu nyata dan kita tahu perkembangan tahapan-tahapannya, sehingga hasil dari penelitian yang kita lakukan itu otomatis langsung bisa kita terapkan. Tapi jangan salah, mungkin yang bisa diterapkan katakanlah di kelasnya Ibu Kori, di kelas 5-3 katakanlah begitu, mungkin akan berbeda dengan yang dihadapi oleh Pak Ketua kelas ya, Pak Martin mungkin di Tual sana.
Jadi bolehlah dijadikan acuan, tetapi bukan semata-mata atau bukan ansi keseluruhan proses itu menjadi penting untuk kelas atau di bagian-bagian lain. Jadi hasil-hasil temuan penelitian itu sebenarnya spesifik untuk kita sendiri ya. Ya. Kemudian katakanlah hasilnya itu tadi saya bilang tidak dapat digeneralisasi, ya, tidak dapat digeneralisasi. Jadi hasil yang dilakukan oleh Ibu Kori, katakanlah peneliti, ya saya ingin itu kok waktu anak-anak melakukan passing bawah dalam bola voli, kok itu passingnya nggak bisa-bisa gitu. Ya mungkin karena menurut saya itu apakah mungkin siswanya takut akan bola, ataukah bolanya terlalu keras sehingga ya bola datang ke siswa yang bersangkutan, tapi siswa yang bersangkutan lari meninggalkan bola, bukan pukul bola tapi lari meninggalkan bola. Saya dulu waktu masih belum jadi dosen, saya mengajar di SMA Xaverius, SD dan SMP Xaverius juga, SD Xaverius, SMP Katolik, SMA Xaverius. Itu Chinese yang banyak ya. Jadi di antara mereka itu ada yang doyan sekali bermain bola voli, tetapi sebagian di antaranya itu kepingin bermain bola voli tapi takut karena bolanya itu terlalu keras ya. Nah, sehingga mungkin berdasarkan pengamatan itu, lalu katakanlah Ibu Kori itu ingin ya karena mereka takut dengan bola asli keras ya, kemudian mungkin terlalu besar dan berat gitu, sehingga ya saya mencoba dengan menggunakan apakah itu balon ya, ataukah itu bola-bola kertas atau bola-bola lain yang mungkin saya modifikasi. Maka penelitian yang menurut saya akan saya ambil menjadi bagian dari penelitian saya di kelas yang bersangkutan, ya katakanlah modifikasi alat atau modifikasi media pembelajaran ya. Maka di situ otomatis apakah itu metode ataukah alat-alat ya, sarana prasarana itu kita bisa bikin judulnya misalnya meningkatkan hasil pembelajaran tadi passing bawah dalam bola voli ya melalui apa? Melalui modifikasi media pembelajaran. Nah, itu bisa dijadikan materi yang khusus untuk meneliti di kelas kita. Itu ya. Jadi hasil yang kita dapatkan, katakanlah hasil penelitian tentang servis bawah itu, ya katakanlah di kelas kita semua setuju bahwa kita bisa menggunakan balon ya, atau mungkin ususnya binatang yang kita jemur kering, kita pukul-pukul, kita jemur kering ya. Karena saya waktu kecil saya gunakan itu. Katakanlah usus sapi atau usus kambing, kita kemudian pukul-pukul, kita tiup sampai seperti balon ya, baru kemudian kita jemur ya, kita keringkan, itu bisa dijadikan seperti bola voli tetapi yang agak keringan. Nah, jadi katakanlah itu sebagai modifikasi. Ya, hasil yang kita dapatkan di situ belum tentu itu bermanfaat bagi guru-guru yang lain di sekolah yang lain. Ya mungkin saja karena itu katakanlah di SMP atau SD Kristen atau SD Xaverius katakanlah begitu, dan di SD Xaverius itu karena banyak anak-anak bos atau anak-anak China itu yang mungkin merasa takut dengan bola, tapi kalau mungkin di kelasnya Bung Martin F. Ruan itu di Tual, katakanlah mereka itu sudah biasa dengan kekerasan, sudah biasa dengan jangankan main bola voli dengan bola yang asli, pakai bola basket aja mereka main voli, atau pakai bola kaki aja mereka bisa main voli. Jadi di satu sisi itu berlaku untuk kelasnya Ibu Kori, tapi mungkin tidak terlalu penting untuk kelasnya Pak Martin di Tual sana karena mereka lebih keras untuk proses pembelajaran bola voli. Itu katakanlah begitu, sehingga di sini dikatakan bahwa hasil dari penelitian itu tidak bisa digeneralisasi, gitu ya. Kemudian ada kolaborasi dalam pelaksanaan itu. Jadi kita berkolaborasi, apakah itu guru, apakah itu dengan siswa-siswa kita,
ataukah juga dengan kepala sekolah, ataukah juga dengan guru-guru yang lain. Silakan saja untuk berkolaborasi bersama-sama, karena pada akhirnya mungkin hasil itu ya meskipun tidak ANSI 100% bisa bermanfaat untuk kelas lain atau sekolah lain, tapi paling tidak mungkin di sekolah kita atau di kelas kita itu akan sangat bermanfaat. Manfaat dari PTK ini katakanlah untuk guru, dikatakan di situ ini merupakan sinergi atau kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Ya, jadi ada manfaat, sebenarnya ada sasaran, ada tujuan, ada manfaat, ada sasaran gitu. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir sasarannya siapa sih? Ya bisa sasarannya bisa guru karena terkait dengan metode, terkait dengan sarana prasarana, terkait dengan karakteristik kita, terkait dengan kompetensi kita, itu berarti sasarannya guru. Tapi kalau sasarannya siswa, ya bisa jadi lain lagi, mungkin siswa takut akan bola, ataukah siswa kurang termotivasi untuk belajar, ataukah siswa mungkin tidak terlalu senang dengan permainan bola voli. Ya itu macam-macam, jadi manfaatnya itu macam-macam ya. Ya tapi kalau terkait dengan sekolah, maka paling tidak ini diharapkan bisa bersinergi antara baik itu guru dengan kepala sekolah. Jadi mendapatkan masukan-masukan yang penting juga untuk untuk sekolah kita. Ya. Lalu PTK yang kita lakukan tentu saja harus sesuai dengan metode-metode ilmiah. Nah, metode-metode ilmiahnya itu nanti yang seperti apa tentu jadi catatan untuk kita. Sebenarnya banyak ya model-model yang bisa kita pelajari, bisa kita gunakan untuk menjadi dasar. Saya mau melakukan PTK, tetapi kira-kira saya mau menggunakan metode yang mana gitu. Apakah saya kepingin menggunakan model Lewin ini ya? Kalau menurut si Lewin itu dia punya hasil penelitian itu membuktikan bahwa salah satu jenis penelitian tindakan kelas itu terdiri dari input ya, kemudian transformation dan output ya. Nah, apa-apa saja yang kira-kira ada di input itu ya. Input itu mulai dari bagaimana merencanakan ya, otomatis bagaimana mulai mendiagnosis data-data yang dimiliki, hasil-hasil yang masukan-masukan awal sejak dari pertama. Nah itu yang kita perhatikan. Waktu saya mau meneliti, karena memang di tahap-tahap persiapan, tahap-tahap awal dan sebelum melakukan itu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, misalnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah mereka kurang berminat, ataukah mungkin juga kurang termotivasi, ataukah karena juga materi pembelajarannya tidak terlalu menyenangkan, ataukah juga kita tidak memiliki sarana prasarana yang baik sehingga siswa menjadi malas dan seterusnya. Itu yang bagian dari input atau masukan, dan di bagian dari perencanaannya itu. Di transformation itu otomatis kita melakukan persiapan untuk pelaksanaannya atau actionnya ya. Jadi bagaimana proses pembelajarannya ya, bagaimana proses persiapannya, lalu bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, itu semua dipersiapkan pada sesi transformation. Hasil dari situ akan dikembalikan atau menjadi balikan kepada guru maupun kepada siswa untuk kembali pada memperhatikan proses input waktu pertama tadi. Demikian juga pada tahapan berikutnya, misalnya pada tahapan output ya. Di tahapan output di situ maka yang kita lihat adalah hasilnya ya. Hasilnya itu kira-kira bagaimana? Apakah ada terjadi perubahan-perubahan ya, ataukah ada terjadi pengembangan atau penemuan-penemuan baru, atau kita mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan apa yang kita lakukan ya, baik di tahap input maupun di tahap transformation. Nah, hasilnya itu kembali lagi menjadi balikan, baik untuk memperhatikan input maupun untuk memperhatikan
transformation. Nah, ini model Lewin ya, model Lewin. Silakan Anda kalau mau menggunakan silakan. Tetapi juga ada model lain yang dikenal dengan model real ya. Jadi real ini ada katakanlah perencanaan ya. Ada siklus pertama, ada siklus kedua, ada siklus ketiga. Nah, tidak harus menggunakan 3 siklus. Siklus pertama kalau misalnya metode yang digunakan oleh kita waktu mengajar itu sudah cukup baik dan representatif, maka siapa tahu dalam satu siklus saja penelitian kita sudah selesai. Gitu. Tapi kalau ternyata memang siklus pertama baru sebagian kecil yang lulus atau tuntas pembelajarannya sesuai dengan KKM dari masing-masing sekolah, maka kita harus bergeser ke siklus yang kedua gitu. Nah, di siklus kedua kalau misalnya sudah bisa selesai ya, semua sudah tuntas, ya sudah kita berhenti di siklus kedua, tidak lagi melanjutkan ke siklus ketiga. Artinya bahwa penelitian kita sudah selesai dengan hanya dua siklus saja. Nah, jadi apakah itu mulai dari yang perencanaannya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ya, kemudian terkait dengan apakah pengamatannya, lalu kemudian terkait dengan juga yang refleksi, ya. Jadi refleksi mulai dari pengamatan, pelaksanaan, ya, sampai di perencanaan, pelaksanaan, sampai di pengamatan dan sampai di refleksi, itu satu siklus. Ya. Kalau misalnya ternyata yang kita lakukan, ya, misalnya tadi saya kasih contoh untuk memperbaiki passing bawah dari anak-anak itu, ya kita menganggap metode ceramah tidak bagus, ya, atau metode demonstrasi tidak bisa membuat mereka menjadi passingnya lebih bagus, ya kita misalnya memilih metode drill, itu metode latihan gitu. Maka di metode latihan kita mulai mempersiapkan, sejak persiapan kita lakukan apa, sampai pada pelaksanaan kita bikin apa, pada waktu pengamatan kita bikin apa, dan hasil dari akhir itu adalah refleksi. Nah, kalau misalnya sampai di tahap itu ternyata mereka semua sudah tuntas, ya kita tidak perlu lagi masuk ke siklus kedua. Ya, begitupun di siklus kedua, kalau sudah tuntas tidak perlu lagi masuk ke siklus ketiga. Artinya bahwa proses penelitian kita berakhir di siklus 1. Akhirnya sekali saja kita mengajar atau meneliti dengan menggunakan PTK di kelas 5-3 tadi, katakanlah seperti itu, satu kali proses pembelajaran saja, mereka semua sudah tuntas dalam membelajarkan. Nah, itu berarti sangat efektif pemanfaatan metode drill dalam meningkatkan kemampuan passing bawah dari masing-masing siswa. Yaitu terkait dengan metode real ya yang kita siapkan. Yang berikut juga ada metode dari Chemis ya, metode dari Chemis dan Tegart. Ini mereka memiliki juga siklus-siklus tapi berputar ke arah bawah ya, dan hanya ada 3 tahapan di situ ya, ada tahap perencanaan, ya, kemudian sampai pada tahap evaluasi dan seterusnya. Jadi ini model yang dikembangkan oleh Chemis dan Tegart. Ya. Yang berikut juga ada model yang juga disampaikan oleh Dider. Ya. Nah, ini terdiri dari 5 tingkatan ya, atau 5 bagian. Yang pertama itu adalah mendiagnosis masalah, gitu. Kemudian setelah mendiagnosis masalah kita dapatkan, ya, kemudian kita merancang tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan setelah merancang tindakan yang akan kita lakukan, baru kemudian kita melaksanakan tindakan itu, lalu kemudian kita observasi, sekaligus kita evaluasi, dan akhirnya kita merefleksikan kembali hasil penelitian kita itu. Gitu.
Jadi itu yang dikembangkan oleh Dider ya. Eh, Kemudian pada tahapan untuk tindakan penelitian tindakan kelas ini, tahapan-tahapannya itu yang biasa jangan mungkin yang tadi banyak-banyak itu ya, apakah itu Lewin, apakah itu DDR, ataukah kemudian Tegar dan seterusnya, itu mungkin itu hanya untuk kita ketahui ya bahwa ada sejumlah PTK yang bisa kita gunakan ya, tidak hanya satu jenis saja. Tapi kalau misalnya Anda ingin menggunakan yang katakanlah punya si Lewin tadi ya, atau punya si reel tadi ya, silakan ya, model reelnya bisa kita pakai. Nah, kalau itu yang kita gunakan, maka otomatis ya sama dengan tahapan tindakan kelas yang ada di sini. Jadi nanti waktu Anda merencanakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas, ya 4 aspek ini jangan sampai dilupakan. Yang pertama ada tahapan untuk perencanaan atau yang kita sebut planning atau plan ya. Pada tahapan perencanaan, kemudian setelah itu kita melaksanakan tindakan itu atau kita melakukan action ya. Kemudian baru setelah itu kita setelah sambil melaksanakan kita ikut mengamati prosesnya ya, mengobservasi hal-hal apa yang kita anggap sebagai bagian yang akan kita teliti, dan setelah itu kita refleksikan kembali ya, kira-kira bagusnya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, lalu kemudian kita ternyata hasilnya tidak memadai, ya silakan kita masuk pada siklus kedua. Ya, jadi ini tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas itu tidak bisa dilepas pisahkan dari 4 aspek ini. Mulai dari plan-nya, action-nya, observasinya, dan refleksinya. Ini 4 hal yang mungkin menjadi penting untuk kita. Nah, bagaimana kira-kira menyusun penelitian tindakan kelas itu? Ya, kita setelah meneliti nih, setelah meneliti ya, bisa 1 kali tatap muka saja tidak apa-apa ya. Kita 1 kali membelajarkan dengan ketentuan-ketentuan waktu sebagaimana ada di kurikulum, itu semua silakan ya, apakah 3 kali 40 menit ataukah 3 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit, silakan kita dengan metode-metode itu yang seperti kita ikuti aturan-aturan yang sudah disiapkan atau tertera pada kurikulum kita, ya silakan kita manfaatkan sesuai dengan waktu itu, tetapi sesuai dengan keinginan kita karena kita meneliti tentang sesuatu gitu. Nah, jadi nanti terkait judul-judulnya, jangan lupa biasanya kalau judul-judul dari PTK itu intinya meningkatkan apa? Katakanlah di voli ya, di voli yang saya katakan tadi, meningkatkan karena hasil pengamatan kita smash-nya bermasalah atau pukulan memakunya bermasalah. Smash ya, katakanlah smash bermasalah. Ini siswa-siswa saya kok waktu membelajarkan smash kepada mereka itu mereka kesulitan. Ya, kesulitan karena apa? Oh, netnya ketinggian. Oh, bolanya terlalu keras. Oh, ini terlalu cepat waktunya misalnya. Nah, itu semua dijadikan bagian yang kita perhatikan untuk kita teliti. Kalau begitu, kalau netnya terlalu tinggi, mereka tidak bisa smash karena untuk perempuan katakanlah 2,24 meter atau untuk putra misalnya 4,43 meter ya biasanya ya. Katakanlah itu mereka terlalu tinggi buat mereka, terutama siswa SMP, ya kita turunkan net itu. Ya katakanlah dari 2,43 untuk laki-laki, ya kita turunkanlah jadi 1,5 meter saja. Ya, jadi 1,5 meter saja. Jadi kita bermain membelajarkan mereka dengan net yang 1,5 meter, dan bolanya kita tidak pakai bola yang asli, tapi kita pakai bola plastik supaya lebih ringan.
Tapi supaya bola plastik itu tangan kita tidak sakit, ya kita bungkuslah pakai balon, katakanlah begitu. Atau kita bungkus pakai kertas lagi misalnya. Lalu kita atau kita bungkus pakai tas kresek, lalu kita anyam atau kita pakai lakban untuk membuat menjadi rapi, dan kita bermain. Ternyata waktu bermain dengan net yang cuma ketinggiannya 1,5 meter, wah mereka main bisa smash dengan hebat gitu. Maka kita beranggapan bahwa oh ini berarti saya tidak boleh membelajarkan siswa dengan net yang ukuran asli 2,43 meter. Mendingan saya menggunakan net dengan ukuran 1,5 meter saja, sehingga mereka baik laki-laki maupun perempuan bisa smash untuk anak-anak kelas 9 katakanlah gitu ya. Kelas 9 atau kelas 10 misalnya gitu. Jadi itu berarti arah kita kemana? Ya berarti arah kita ya net tadi itu, net yang diturunkan, berarti net sudah diturunkan. Kemudian bola kita sederhanakan dari bola asli menjadi bola plastik. Kemudian aturan kita sederhanakan juga. Ya jangan bermain 3 kali pantulan aja, mungkin bermain bisa 4 kali pantulan, 5 kali pantulan juga nggak apa-apa. Itu berarti aturannya kita sederhanakan, gitu. Jadi dari sisi netnya bisa kita rendahkan, dari sisi bola kita bisa sederhanakan, dari sisi aturan tidak ketat-ketat amat. Jadi kalau mereka bermain ya bisa juga kalau biasa bola voli itu kan 6 orang satu lapangan atau satu regu. Ya siapa tahu kita mau bikin 4 orang saja. Atau kita mau bikin 3 orang saja. Atau kita mau bikin 7 orang dalam satu lapangan. Itu berarti aturan-aturannya yang kita sederhanakan. Dengan demikian, kita sudah mendapat banyak masalah di situ. Yang pertama, net kita rendahkan karena mereka tidak bisa smash, gitu ya. Kemudian yang kedua, bola kita sederhanakan karena pakai bola asli mereka kesakitan. Ada yang takut, ada yang nggak bisa pukul dan segala macam. Dari sisi aturan kita sederhanakan. Ya, dari sisi aturan kita yang tadinya 6 orang kita bikin jadi 4 orang atau 3 orang atau bisa juga jadi 7 orang. Nah, itu berarti apa sih yang menjadi permasalahan? Ya itu sudah mendapatkan masalahnya. Masalahnya di net, masalahnya di bola, masalahnya di aturan-aturan. Ya kalau begitu kira-kira nanti judul penelitiannya saya mau bikin apa ini? Ya berarti judul penelitiannya karena tadi smash-nya yang bermasalah, ya kita bikin ya meningkatkan kemampuan smash, ya meningkatkan kemampuan smash melalui modifikasi alat atau modifikasi media pembelajaran. Itu sudah jadi judul PTK itu. Ya. Begitu ya. Jadi intinya seperti itu judul dalam PTK itu rata-rata meningkatkan itu. Ya. Atau melalui gitu ya. Ini susunan laporan PTK-nya ini. Ya, jadi setelah penelitian kita selesai, ya, penelitian kita sudah selesai, ya kita akan menyiapkan laporan penelitiannya. Bagaimana laporan penelitiannya itu? Ya katakanlah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya bab 5. Ada 5 bab. 5 bab itu ya masing-masing ada bab, katakanlah bab 1 itu pendahuluan. Ya, kemudian bab 2 itu ada kajian pustaka atau kajian literatur, gitu ya. Nanti di bab 3 itu ada metode penelitian, ya. Lalu mungkin di bab 4 itu ada pembahasan, dan bab 5 itu rata-rata adalah kesimpulan dan saran. Ada yang pakai kesimpulan, tapi ada yang pakai simpulan saja. Jadi simpulan dan saran. Ya silakan, ini bentuk dari atau sistematika dari penulisan atau pelaporan PTK ya. Katakanlah di situ di pendahuluan itu ada latar belakang masalah ya.
Nah, latar belakang masalah itu ya diuraikan di situ. Nah, mengapa pentingnya penelitian itu? Mengapa kok saya ambil modifikasi modifikasi media pembelajaran? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti wajib kita tuangkan dalam latar belakang masalah. Nah, identifikasi masalah, di dalam identifikasi masalah itu dijabarkan juga hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan itu. Kenapa kok orang tidak bisa spike? Kenapa kok orang tidak bisa melakukan smash dengan baik? Oh, karena bolanya, karena netnya, karena aturannya. Itu masalah-masalah yang kita identifikasi dulu. Nah, setelah kita identifikasi, kita batasi. Karena tadi banyak-banyak itu, saya cuma ambil satu saja. Ambil satu itu apa? Oh, ambil satu itu saya batasi hanya pada ketinggian net saja. Ya, jadi kalau sudah dibatasi pada ketinggian net, maka selanjutnya tinggal merumuskan masalah saja. Ya, merumuskan masalah gitu. Ya, otomatis biasanya merumuskan masalah itu dalam kata tanya. Apakah? Ya, ada pertanyaan di depan dulu. Apakah atau bagaimanakah gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai apakah, berarti apakah ya, apakah modifikasi media pembelajaran tadi dapat meningkatkan apa? Kemampuan spike tadi atau kemampuan smash bola voli tadi. Nah, dengan demikian itu sudah menjadi perumusan masalah. Nah, tinggal ditambah saja kalau mau ditambah pada apa? Oh, pada siswa kelas 5-3, katakanlah seperti itu. Nah, itu berarti Anda sudah bisa merumuskan permasalahannya. Ya, yang berikutnya apa? Tujuan penulisan. Ya, tujuan penulisan kembali kepada tujuan penulisan yang tadi di pertama itu. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya apa? Oh, untuk meningkatkan kualitas prasarana dan seterusnya. Itu tujuan. Silakan ya. Lalu manfaatnya apa? Manfaat itu biasanya dibagi-bagi tuh. Manfaat kepada siswa apa? Manfaat kepada guru apa? Lalu kemudian manfaat kepada siswa apa? Manfaat kepada sekolah apa? Apa yang didapatkan oleh sekolah? Gitu. Lalu kira-kira kalau ada yang meneliti selain Anda, manfaatnya terhadap peneliti apa? Nah, itu manfaat-manfaat itu biasanya terbagi-bagi itu. Jadi manfaat itu mulai dari siswa dulu. Manfaat itu kepada siswa itu apa? Manfaatnya untuk siswa itu apa? Oh, siswa mendapatkan pembelajaran yang baik terkait dengan kebiasaan selama ini menggunakan net yang tinggi, ternyata sekarang sudah menggunakan net yang 1,5 meter. Itu. Berarti mereka memahami bahwa bermain volley itu tidak harus melalui net yang asli, tetapi juga bisa melalui net yang dimodifikasi. Intinya mereka mampu melakukan smash. Smash di ketinggian berapa bukan masalah, tapi mereka sudah melakukan smash. Itu intinya. Jadi jangan sampai waktu mengajar terus ada satu siswa yang bisa smash dari ketinggian 4,43 meter gitu. Tetapi ada satu siswa yang tidak bisa. Terus kita katakan, wah kamu ini, orang Ambon bilang tarlaku gitu. Kalau orang Ambon bilang, ini tarlaku. Tarlaku apa itu? Padahal ya kemampuan mereka kan berbeda. Antara si A dan si B itu berbeda. Yang tadi yang smash bagus itu karena kebetulan dia sering main volley. Gitu. Yang satunya ini ya smashnya tidak bagus karena tidak pernah bermain volley. Apakah melalui proses pembelajaran kita yang cuma 2 jam, 3 jam itu kemudian mereka bisa bermain bagus? Belum tentu juga. Nah, maka kita harus juga dalam hal menilai, melakukan evaluasi seperti yang saya sampaikan hari Jumat kemarin, kita harus mengevaluasi secara total. Masih ingat saya katakan tadi bahwa
kemarin itu bahwa kita sedang membelajarkan, katakanlah di kelas kita itu terdiri dari binatang-binatang yang banyak. Bukan manusia ya, bukan manusia. Katakanlah saya sedang membelajarkan binatang-binatang. Maka binatang-binatang itu ada monyet, ya, ada anjing, ya, ada kucing, ya, ada tikus, ya, mungkin juga ada cacing, mungkin ada lain-lain. Maka ketika kita membelajarkan binatang yang banyak itu, yang mana yang harus kita ikuti? Apakah